Nah, sekarang kita akan diperlengkapi lagi oleh Pendeta Hizkia Anugrah yang akan bersama-sama membagikan materi kepada setiap kita, ya, sama-sama sharing untuk menguatkan tentang pelayanan anak ini mengenai spiritualitas masa raya Paskah. Dan sekarang sudah ada bersama dengan kita di tengah-tengah kita di ruang Zoom ini ada Kak Hizkia Anugrah Gunawan. Oke, saya serahkan kepada Kak Hizkia ya untuk Oke. materinya. Ya, sip. Makasih Dinar. Wah, Bapak, Ibu, kakak-kakak semua. Masa Raya Paskah itu masa raya yang cukup panjang karena sebenarnya dimulai dari 46 hari sebelum Paskah atau yang kita kenal dengan Rabu Abu sampai Pentakosta. Ya, jadi super panjang tuh kalau dihitung sekitar 46 plus 50, sekitar 96 hari masa Paskah. Nah, masa Raya Paskah jadi ini adalah masa yang panjang gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngomongin nih, apa sih sebenarnya spiritualitas utamanya? Nah, pasti sesi ini kita, Bapak Ibu, kakak-kakak, kalau ada yang mau tanya langsung aja, supaya kita nggak ngantuk gitu ya, supaya kita langsung diskusi, supaya kita langsung sharing. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa memaknai ide-ide tersebut, ide-ide yang tadi. Oke, saya akan mulai. Jadi spiritualitas masa raya Paskah. Ini ada yang terutama ketika ngomongin Paskah, apa sih sebenarnya yang kita rayakan di Paskah? Nah, boleh deh kita brainstorming. Apa sih yang paling utama ketika kita merayakan Paskah? Pesan apa sih yang ingin kita sampaikan? Silakan, kakak-kakak. Pesan firman apa yang Yesus bangkit dan menang atas maut? Wah, makasih Kak Emma. Nah, apalagi pesan Paskah, kasih Tuhan. Ya, oke. Cinta Tuhan. Oke. Makasih. Ada lagi? Ya. Paskah pengorbanan Tuhan. Oke. Makasih. Apa pesan yang ingin kita sampaikan gitu ketika kita merancang gitu. Tuhan Yesus menang atas maut, kebangkitan Yesus. Ya. Oke, ada lagi? Wah, ada yang ini lagi. Sampai kita ngerayainnya harus panjang gitu ya. Perlu nggak sih dari awal sampai akhir ini kita rayakan atau kita rayakan di Paskah aja gitu. Kebangkitan Yesus karena Tuhan Yesus cinta. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Oke, makasih Kak Imelda. Nah, saya mau masuk dari yang sini ya. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus yang menjadi tanda kemenangan. Ternyata ini soal penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus ini nggak bisa dipisahkan. Kita hanya bisa memahami penderitaan Kristus kalau kita apa? Kalau kita juga memahami apa itu arti kebangkitan Kristus. Dan bahkan kita juga hanya bisa memahami kebangkitan Kristus kalau apa? Kalau kita memahami juga kematian Kristus. Sehingga ini adalah kematian dan penderitaan Kristus tadi ya. Jadi ini adalah satu rangkaian yang tidak terputus. Dan memang yang menariknya adalah di dalam sejarah gereja sendiri, Paskah itu merupakan hari raya tertua di dalam gereja. Gitu ya. Jadi pertama kali yang ada di dalam kekristenan adalah Paskah. Bukan hari raya lain, bukan Natal dulu gitu ya. Dulu kalau saya kakak-kakak yang sempat ikut spiritualitas masa Advent mungkin saya sempat menjelaskan juga ya, Natal itu baru belakangan. Justru yang pertama kali ada di dalam gereja hari raya tertua adalah Paskah. Gitu ya. Dengan demikian, karena apa? Karena yang memang pertama Paskah, kenapa jadi yang paling tua? Lah ini pertama warisannya Yahudi. Ya, di perjanjian lama kita udah kenal gitu ya, bahwa Paskah ini perayaannya orang-orang Yahudi, karena buat orang Yahudi sendiri ini memperingati pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Merayakan keselamatan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir kembali ke tanah perjanjian. Buat mereka itu adalah keselamatan yang luar biasa. Lalu juga mau merayakan kehidupan baru. Baru tadinya di tanah Goshen, ya tadinya di tanah perbudakan, lalu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian yang merupakan tanah baru. Mereka membangun diri sebagai bangsa yang tadinya bangsa yang mengabdi, yang menjadi budak dari bangsa lain. Ketika
pasca Paskah gitu ya, karena Paskah mereka memulai kehidupan baru sebagai bangsa yang mandiri. Dan bahkan sebagai bangsa yang kemudian berjalan selama 40 tahun. Menjadi bangsa musafir, bangsa yang ada di dalam perjalanan. Ada kehidupan baru. Gitu ya. Dan juga memang Paskah ini dirayakan setiap tanggal 14 bulan Nisan dalam kalender Yahudi. Ya, kita kita di Perjanjian Lama, tepatnya di Kitab Keluaran, bisa lebih mendapatkan penjelasan yang lebih dalam ya. Bagaimana sih Paskah perdananya orang Yahudi, gitu ya. Nah, kemudian warisan Yahudi ini diperbarui, dimaknai baru oleh kekristenan. Kalau tadi di Yahudi memperingati pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, kalau di kekristenan adalah memperingati pembebasan manusia dari hukuman dosa. Kalau tadi ngomongin soal keselamatan, diselamatkan dari perbudakan, ini juga merayakan keselamatan itu sendiri. Keselamatan karena apa? Karena kita telah dibebaskan dari maut. Dan kemudian merayakan kehidupan baru melalui kebangkitan Yesus. Kehidupan baru dalam hal ini adalah kebangkitan baru ya karena setelah kebangkitan Yesus gitu ya. Tadi kan banyak tuh yang bilang ya, apa sih makna Paskah? Tanda kemenangan. Itu adalah sebuah bentuk kehidupan baru. Dan kemudian oleh kekristenan sendiri, kapan Paskah itu terjadi? Dirayakan pada hari Minggu setelah tanggal 14 Nisan. Ya, bahkan ini sebenarnya ada di dalam Alkitab. Jadi kalau di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan bersama, Yesus itu disalib pada saat apa? Pada saat Paskah Yahudi kan. Artinya di tanggal 14 Nisan. Dan kemudian kapan Yesus bangkit? Keempat Injil, baik Injil Matius, itu ada di Matius 28 ayat 2, baik di Markus, ada di Markus 16 ayat 2, di Lukas 24 ayat 1, dan di Yohanes, itu semua bicara soal Yesus bangkit di kapan? Hari pertama minggu itu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kemudian Paskahnya orang Kristen dirayakan kapan? Di hari Minggu setelah tanggal 14 Nisan. Karena itu. Karena kebangkitan Yesus adanya kapan? Di hari pertama minggu itu. Di hari pertama dalam setiap pekan. The first day of every week is Sunday. Nah, jadi itu hari pertama minggu itu. Kemudian itu yang dipakai oleh kekristenan. Dan Bapak Ibu rekan-rekan, kakak-kakak, Paskah ini tanpa Paskah sebenarnya nggak ada kekristenan. Karena apa? Ya imannya Kristen tuh yang khas yang membedakan, bahkan membedakan paling dekat dengan Yahudi apa? Ya karena kita percaya ada ya kebangkitan di dalam Yesus. Maka oleh karena itu Paskah di dalam Yahudi, Paskah di dalam kekristenan ini menjadi pusat dari iman Kristen. Pokoknya kalau kemarin kan berita Jokowi bikin titik nol di Nusantara di Kalimantan. Jadi semua pokoknya ibu kota baru kan ada dari titik nol itu gitu. Nah kalau Paskah, kalau kekristenan titik nolnya apa? Paskah. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan Kristen, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan beriman, mengacunya kemana? Kiblatnya kemana? Ke Paskah. Ke peristiwa Paskah. Titik nolnya gitu ya. Titik nolnya kehidupan kekristenan ada di Paskah. Pusat iman Kristen adalah di kebangkitan Yesus. Karena mau ngomongin teologi apapun, mau ngomongin Trinitas, mau ngomongin apapun, semua berpusatnya apa? Kalau kita nggak percaya pada Yesus yang bangkit, semua hancur. Ini yang memang menjadi pusat iman Kristen. Oleh karena itu implikasinya apa? Contohnya ya implikasi yang singkat aja. Kenapa kemudian orang Kristen tuh ibadah rutinnya pada hari Minggu? Ya karena itu. Karena iman kita yang kita rayakan setiap minggunya, kapan nih kita merayakan, kapan kita beribadahnya gitu ya. Hari Minggu, kenapa hari Minggu? Ya karena Paskah. Nah, dan yang menarik lagi, Bapak Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak,
Ini mungkin udah asing bagi kita. Mungkin ini udah asing bagi kita, tapi ada juga beberapa gereja yang masih melakukan hal ini. Tapi yang pasti di gereja perdana, bukan hanya ibadah rutin orang Kristen ibadah mingguan yang dilaksanakan pada hari Minggu, tetapi kehidupan orang Kristen. Pertama menjadi Kristen, biasanya kapan tuh? Pas kita mengaku, oh iya saya Kristen, kalau udah apa? Dibaptis. Nah gereja perdana sendiri karena tahu ini adalah pusat dari kehidupan Kristen, iman Kristen. Maka pembaptisan pun dilakukan pada hari Paskah. Gitu ya. Jadi pembaptisan itu dilakukan pada hari Paskah oleh gereja perdana dan beberapa jemaat saat ini juga pembaptisan dilakukan pada hari Paskah. Karena apa? Karena ini mau ngomongin pusatnya. Nah, oleh karena itu ketika gereja kemudian kapan dibaptis? Dibaptis di hari Paskah. Nah, kemudian oleh karena itu kalau seseorang dibaptis di hari Paskah, maka apa nih yang harus dilakukan sampai menjelang hari Paskah? Ya. Nah, kemudian adalah yang masuknya persiapan baptisan. Biasa kita ngapain sih kalau persiapan baptisan? Katekisasi. Kalau di GKI katekisasi itu biasanya 3 bulan, 9 bulan ya, 6 sampai 9 bulan gitu ya. Tapi pada zaman gereja perdana katekisasi itu 3 tahun. Udah kayak SMP, SMA ya, gitu ya. Nanti lulus bisa kayak anak-anak gitu lulus, wah seorang itu 3 tahun. Gitu ya. Katekisasi berlangsung selama 3 tahun. Dan kemudian setelah 3 tahun menjelang Paskah, mereka masuk ke dalam masa persiapan khusus. Mungkin ibaratnya kalau saya mikir mungkin ya kayak ujian nasional gitu ya, setelah 3 tahun belajar ada ujian nasional gitu ya. Dan berapa lama masa persiapan khususnya itu? Masa insentif gitu ya. Intensif atau insentif? Intensif ya. Nah, intensif gitu ya. Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya khusus disiapkan menjelang hari Paskah. Dan gereja perdana memakai angka berapa? Angka 40. Memakai angka 40. Masa persiapan intensif selama 40 hari sebelum masa Paskah. Kenapa 40 hari? Karena yang pertama, Yesus juga 40 hari mempersiapkan pelayanannya dengan cara apa? Dengan cara ia berpuasa di padang gurun. Yang kita kenal kisahnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul pencobaan di padang gurun itu 40 hari. Bangsa Israel sebelum tiba di tanah Kanaan untuk membangun sebagai bangsa baru dipersiapkan berapa? 40 tahun. Jadi 40 hari. Jadi setelah 3 tahun, di ujung 3 tahun ini ada 40 hari. Untuk orang-orang untuk para calon baptisan dipersiapkan secara intensif dengan cara apa? Dengan cara mendisiplinkan diri, menguji diri kembali, benar nggak nih? Yakin nggak? Untuk di hari Paskah, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di hari Paskah untuk memulai kehidupan baru. Di hari Paskah untuk lahir kembali. Ya. Nah, disiplinnya apa? Dengan doa, dengan berpuasa gitu ya. Dengan kemudian mengendalikan diri gitu. Nah, tapi yang menarik adalah 40 hari di sini. 40 hari di luar hari Minggu. Karena apa? Karena tadi itu yang pusat pertama ya. Hari Minggu itu pokoknya Paskah. Nggak boleh berpuasa. Sehingga akhirnya totalnya adalah 46 hari di luar hari Minggu. Dan itu jatuh pada hari Rabu. Pada hari Rabu 6 minggu sebelum Paskah. Ya, jadi persiapan baptisan gitu ya, dimulai di hari Rabu gitu ya, masuk masa intensif, lalu para calon baptisan ini di hari Rabu memulai masa persiapan ini selama 46 hari ke depan dan kemudian di hari Paskah ia dibaptis. Nah, ini ceritanya gitu. Ini awal mulanya gitu ya. Mungkin kakak-kakak udah mulai menduga sebenarnya ini akan mengarah kemana. Inilah yang sebenarnya akan menjadi masa Prapaskah. Ini sejarah Prapaskah.
Ya, jadi saya sebenarnya lagi cerita ini sejarah Prapaskah. Kenapa sih kemudian Paskah itu dimulai dari Prapaskah 46 hari sebelumnya? Kenapa dimulai dari hari Rabu? Nah, karena ini. Gitu ya. Nah, kemudian setelah baptisan, nah kakak-kakak ini saya mau kasih lihat gambar. Jadi ini adalah tempat baptisan gereja-gereja perdana. Gitu ya. Jadi baptisannya adalah, ini tempat baptisan ini biasa di luar gereja. Di luar gedung gereja. Jadi kayak ada undakan. Lalu ini mau menggambarkan apa seseorang yang misalnya berangkat, bentar saya pakai ini ya, mungkin dari sebelah kiri gitu ya. Orang dari sebelah kiri dari yang belum dibaptis, lalu dia masuk ke bawah seolah-olah dia tenggelam gitu ya. Seolah-olah dia apa namanya turun ke dalam kerajaan maut gitu ya. Lalu kemudian bangkit naik menuju kehidupan baru. Nah, di tengah itulah dia dibaptis, dia dibersihkan. Gitu ya. Ia dibaptis, ya apa namanya, kemudian naik gitu ya, naik kemudian untuk apa? Naik yaitu udah dibaptis, hidup baru. Jadi ini adalah simbol kehidupan baru gitu, simbol bagaimana seseorang turun dulu, mati gitu ya, mati, kehidupan lamanya mati, lalu bangkit menjadi hidup baru. Jadi sangat menggambarkan kehidupan Yesus itu sendiri gitu ya, menggambarkan kebangkitan Yesus. Nah, pasca baptisan kemudian nggak langsung dilepas begitu aja. Menjadi masa untuk merayakan kehidupan baru pasca baptisan. Apa yang dilakukan sih? Jadi selama pasca baptisan gitu, beberapa hari setelah baptisan, mereka diajar gitu ya, bagaimana merawat iman Kristen, bagaimana mempertahankan gitu ya kehidupan Kristen, dan bahkan bagaimana mereka kemudian bukan hanya sekadar bertumbuh, tapi bagaimana mereka bisa berbuah di dalam kekristenan. Dan masa pengajaran ini dilakukan selama 50 hari. Ini menggunakan apa? Menggunakan hitungan yang ada di Alkitab juga, dari Paskah sampai Pentakosta. Hari Pentakosta. Gitu ya. Oleh karena itu, nah kemudian inilah yang jadinya akhirnya lengkap nih. Jadi untuk seseorang dibaptis, dimulai dari 46 hari sebelum Paskah, sampai Paskah, dan kemudian dilanjutkan, dan kemudian akhirnya diutus gitu ya, dilepas gitu ya. Setelah itu ya udah saatnya sekarang berkarya sebagai seorang Kristen yang mandiri di hari ke-50 setelah Paskah. Dari 46 hari sampai 50 hari setelah Paskah, ini menjadi sebuah rangkaian proses pembaptisan. Dan proses pembaptisan ini bukan hanya menjadi proses dari individu yang mau dibaptis, tapi juga menjadi perayaan gereja. Gitu kan, karena ya gereja juga kan sama mulai mempersiapkan, lalu gereja juga melakukan pendidikan, dan akhirnya inilah yang disebut dengan, inilah yang menjadi asal muasal dari masa raya Paskah. Dari hari Rabu yang kemudian kita kenal sampai Rabu Abu sampai Pentakosta. Ini terkoneksi satu sama lain. Ini terkoneksi, terhubung semuanya. Bukannya sebagai sebuah pisahan dan yang ada dan segala macam. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya mengapa pentingnya ketika kita bersama-sama yang merayakan Paskah. Gitu. Tadi juga ada yang sharingkan, kita seringnya banyaknya di Paskah kegiatan. Nah, ini penting buat kita bahwa Paskah nggak bisa berdiri sendiri. Karena Paskah itu adalah sesuatu yang memang dipersiapkan, dan bahkan sesuatu yang setelah Paskah itu, sesuatu yang diajarkan juga, sesuatu yang dirawat. Dan ini yang kemudian jadi masa raya Paskah. Dan kenapa kemudian gereja merayakan masa raya Paskah? Ya, masa raya Paskah dimulai dari Rabu Abu nih, 46 hari sebelumnya. Rabu Abu adalah undangan untuk memasuki masa Prapaskah. Masuklah dalam minggu-minggu masa Prapaskah selama 6 minggu, lalu di hari Minggu yang ke-6 ada yang disebut Minggu Palmarum atau Sangsara. Kenapa ada Minggu Palmarum atau Sangsara? Karena ini mengikuti kronologi kehidupan Yesus sendiri. Bahwa sebelum ia menderita di Yerusalem, ia masuk ke kota Yerusalem dielu-elukan dengan daun palem dan segala macam. Kisah itu ada.
gitu. Jadi untuk menghayati masa persiapan ini digunakan apa? Ya yang digunakan adalah kronologi kehidupan Yesus itu sendiri. Mengenang lagi nih apa aja yang dilakukan Yesus sebelum ia menderita sengsara, sebelum ia bangkit, dan bahkan setelah bangkit gitu ya. Lalu masuk di hari Kamisnya ada Kamis Putih gitu ya. Kamis Putih ini adalah mengenang apa namanya peristiwa-peristiwa di malam sebelum Yesus ditangkap. Sebenarnya ada 3 peristiwa utamanya yang dikenang di Kamis Putih. Yang pertama adalah peristiwa pembasuhan kaki. Peristiwa pembasuhan kaki para murid. Yang kedua adalah peristiwa perjamuan malam. Dan yang ketiga adalah peristiwa Getsemani. Ada 3. Lalu masuk ke Jumat Agung, penyaliban. Jelas bahwa kita di Jumat Agung memperingati penyaliban Yesus. Lalu ada Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi ini sebenarnya mengenang kesendirian Yesus ya di kubur gitu ya. Lalu masuklah Paskah, bahkan Paskah subuh gitu ya. Bahwa pagi-pagi benar kubur udah terbuka. Nah itu kenapa gereja-gereja tuh kalau Paskah merayakan Paskah subuh. Karena berangkat dari teks Alkitab itu sendiri pagi-pagi benar. Lalu kemudian setelah Paskah ada minggu-minggu Paskah. Minggu-minggu Paskah ini ada 7. Termasuk Paskah pada saat itu sendiri ya. Jadi Paskah yang pertama, ada Minggu Paskah kedua sampai Paskah yang ke-7. Nah, sebelum Paskah yang ke-7 ada peristiwa kenaikan Yesus. Ya, jadi antara Paskah ke-6 sama Paskah ke-7 ada peristiwa kenaikan Yesus 40 hari setelah Paskah dan kemudian diakhiri dengan Pentakosta. Yang memperingati apa kalau Pentakosta? Memperingati kehadiran Roh Kudus yang berkarya. Yang sebenarnya Roh Kudus ini mendorong kita untuk berkarya. Mendorong kita untuk berbuah. Nah, inilah hari raya yang ada di masa raya Paskah. Nah, kakak-kakak kalau ngelihat ini, wah ini makanya saat saya mempersiapkan bahan ini banyak banget sebenarnya. Karena setiap hari raya itu punya sisi spiritualitasnya sendiri, punya karakternya masing-masing. Seperti Rabu Abu itu adalah undangan untuk bertobat, di mana sebenarnya karakter yang muncul di sini adalah kenapa kita harus bertobat? Karena kita mengakui diri kita ini rapuh. Diri kita ini diciptakan dari debu dan abu. Nah, oleh karena itu yang menyebabkan di Rabu Abu kemudian kita kenal ada ritus penorehan abu. Minggu-minggu Prapaskah apa? Minggu-minggu Prapaskah jelas itu untuk kita bersama-sama mempersiapkan tadi ya dengan itu. Palmarum Sengsara itu sebenarnya Palmarum, kenapa kita merayakan Palmarum Sengsara gitu ya? Kenapa sih disebut Palmarum Sengsara gitu ya? Karena sebenarnya Pak Almarhum ini kan seolah-olah Yesus masuk sebagai raja di atas segala raja gitu. Dieluk-elukan, dikata-katai, Hosana, Hosana, selamatkanlah kami. Seolah mulia gitu ya. Yesus yang mulia, tapi ternyata kemuliaan itu untuk menderita sengsara. Dengan jalan sengsara. Itu makna dari Palmarum, makna yang sangat paradoks. Kamis Putih adalah makna saling mengasihi, saling peduli gitu ya, saling merendahkan diri. Lalu ketika perjamuan malam saling mengasihi. Pokoknya ngomongin kasih Kamis Putih itu. Jumat Agung jelas ngomongin pengorbanan Yesus karena cintanya dan apa yang kemudian kita lakukan di situ. Spirit karakter yang ingin ditanamkan adalah yuk kita melakukan pengakuan dosa sebenarnya di Jumat Agung. Puncak-puncaknya pengakuan dosa itu di Jumat Agung. Tuhan sampai mati, Bo. Tuhan sampai mengorbankan dirinya. Dan itu yang membuat kita, Jumat Agung tuh seperti titik terendah dalam kalender liturgi gitu ya. Titik terendah, titik paling gelap. Oleh karena itu warna liturgi di Jumat Agung aja hitam. Sabtu Sunyi itu kayak apa ya? Antara ya orang yang kosong gitu ya, orang yang bingung gitu ya. Kesunyian, sepi, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Itu yang dirayakan gitu.
Dan sebenarnya Sabtu Sunyi juga hadir. Kenapa hadir di dalam kehidupan, di dalam kalender liturgi ini untuk merayakan apa ya? Di dalam hidup kita juga kita kadang merasa gitu kan ya, kosong, bingung, dan gereja dengan merayakan Sabtu Sunyi sebenarnya gereja juga hadir untuk orang-orang yang sedang kebingungan, orang-orang yang sedang kosong, orang-orang yang sedang hampa. Ada perayaan di Sabtu Sunyi. Paskah, nah Paskah justru menjadi puncak dari kalender liturgi, dari 1 tahun kalender liturgi. Puncaknya itu di Paskah. Jadi dari yang titik terendah di Jumat Agung langsung ke Paskah. Jadi, nah ini kita bayangin ya, spiritualitas inilah yang semestinya harus kita gambarkan di dalam setiap ide-ide ibadah kita gitu ya. Dari Jumat Agung itu sesuatu yang paling mencekam, tapi di Paskah itu sesuatu yang paling wah gitu ya. Kayak roller coaster langsung tiba-tiba paling atas. Minggu-minggu Paskah ada dengan semangat keriangan itu ya melanjutkan, tapi ya nanti kita akan lihat bagaimana spiritualitas ini dibangun. Nah, walaupun secara umum sebenarnya dari 10 rangkaian ini sebenarnya hanya ada tiga bagian utama. Bagian pertama yang warna biru ini adalah ini yang disebut sebenarnya dengan spiritualitas Prapaskah. Walaupun Prapaskah ini ada 5 sampai 6 hari raya di dalamnya, tetapi secara umum inilah Prapaskah. Lalu ada Paskah gitu ya, di hari Paskah. Minggu-minggu Paskah sampai Pentakosta ini menjadi rangkaian masa pasca Paskah gitu ya. Antara Paskah dan Pentakosta. Jadi sebenarnya dari 10 hari raya ini, makanya coba kalau 10 kita jelasin satu-satu kayak kita udah kebingungan nih. gitu ya. Karena panjang untuk menjelaskan 96 hari dalam waktu 2 jam gitu ya. Saya aja kemarin waktu menyiapkan bahan ini gimana ya untuk anak, dan Paskah itu sangat kompleks hari rayanya. Berbeda. Kalau Natal tuh enak gitu ya. Kalau Natal tuh Advent, wah persiapan menanti, lahir, gitu ya. Terus udah gitu datanglah orang-orang Majus. Wah pokoknya tuh satu harmonis gitu ya. Satu kisah yang manis. Tapi kalau Paskah ini kayaknya mengaduk-aduk semua rasa gitu. Rasa yang sedih, rasa yang gembira. Dan kompleks sekali. Karakternya kompleks. Karena itu saya ingin menyederhanakan ada 3 hal yang utama gitu ya. Yaitu Prapaskah, Paskah, dan antara Paskah dan Pentakosta. 3 warna ini gitu ya. 3 warna inilah yang sebenarnya yang paling utama. Nah, oleh karena itu kita sekarang sama-sama mau melihat apa sih kemudian spiritualitas masa raya Paskah. Apa sih karakter setelah kita mengikuti masa raya Paskah, apa sih yang harusnya menjadi pesan, menjadi seseorang gitu ya. Kayak kita ikut training 3 bulan gitu. Kemudian jadi apa sih orang itu? Nah, ini ibarat ketika kita mengikuti masa Prapaskah selama 96 hari, hampir 100 hari, jadi apa sih setelah mengikuti ini? Spiritualitasnya seperti apa? Karakter apa yang ingin dibentuk? Nah, saya membayangkan masa raya Paskah itu seperti orang naik gunung. Kakak-kakak ada yang pernah naik gunung di sini? Saya pernah naik gunung tuh diajak Pahe. Ya karena waktu itu waktu Bina Kader ya. Itu bukan diajak sih. Ya mah harus naik gunung gitu ya. harus naik gunung. Naik gunung gede. Itu untuk pertama kalinya saya naik gunung dan saya saat itu bilang kayak ini untuk pertama dan terakhir. Kenapa? Ya karena ya, badan saya kan cukup berbebat gitu ya. Berbeban berat. Sehingga ketika naik gunung itu luar biasa gitu. Waktu saat itu bilang gitu ya, kita naik gunung gede ya sekitar 6 sampai 7 jam gitu ya. Berangkat jam 8 pagi kalau nggak salah ya. Jam 8 pagi. Oh ya, paling nyampe lah jam 2, jam 3. Bapak Ibu, kelompok saya karena ada saya nyampe jam 6 sore. Hampir 10 jam gitu ya, hampir 12 jam gitu ya. Luar biasa gitu makanya. Nah, tapi dari peristiwa naik gunung ini kemudian saya membayangkan rasanya masa Prapaskah itu seperti itu. Naik tentu kita bicara soal masa Prapaskah ya.
Naik itu sesuatu yang perjalanan yang berat gitu ya. Sesuatu yang perjalanan penuh beban. Karena apa? Ketika naik, kemudian ya, nanti kita akan bahas apa yang terjadi naik. Lalu kemudian di summitnya ini gitu ya, di puncak ini jadi apa? Anggapan itu Paskah dan kita harus segera turun lagi. Segera turun. Nah, segera turun ini seperti perjalanan di Paskah dan Pentakosta. Gitu ya. Bukan turun untuk menjadi seperti yang lama lagi, tetapi turun ada pengalaman baru. Oleh karena itu sebenarnya perjalanan naik gunung dan turun gunung ini, banyak orang yang memang merefleksikan perjalanan naik gunung ini sebagai perjalanan yang mentransformasi, perjalanan yang mengubah. Gitu ya. Oleh karena itu ya tim Bina Kader juga rasanya bukannya karena pada hobi naik gunung, tetapi dengan naik gunung ini ada sesuatu yang mentransformasi. Ada sesuatu yang mengubah. Ibu, bapak, kakak-kakak yang pernah naik gunung pasti pernah merasakan hal ini. Karakter perjalanan Prapaskah. Saya langsung teringat gitu ya, peristiwa di 2016 waktu naik Gunung Gede. Wah, mau naik Gunung Gede gitu ya. Wah, pertama udah apa ya, udah ada ini deg-degan. Dan kemudian ketika naik gunung, perjalanan naik gunung itu, di tengah-tengah energi makin habis. Dan kalau udah habis, apa yang terjadi? Emosi. Emosi udah nggak terkontrol. Gitu ya. Dan bahkan sebenarnya dengan perjalanan naik gunung, akhirnya tahu siapa diri kita. Gitu ya. Yang tadinya mungkin, wah kita sembunyiin dengan manis gitu ya. Tapi karena udah capek, karena udah habis energi, semua keluar tindak tanduknya kita. Potret diri kita keluar semua. Semakin mendekati puncak, medan itu semakin sulit, benar nggak? Waktu nyampe di alun-alun Surya Kencana, wah udah datar. Enggak, kita naik puncaknya baru besok pagi gitu ya. Kita camping dulu di sini. Naik puncaknya lebih drastis, lebih curam. Dan harus dilakukan pada saat yang gelap. Maka karakter perjalanan Prapaskah ini seolah-olah ya sebenarnya kalau kita melihat semakin ujung mendekat Paskah itu tuh semakin gelap karakternya. Makanya kan ada Jumat Agung, wah semakin dark gitu, semakin membuat kita, aduh kita sebenarnya nggak mau lewatin ini. Dan ini karakter perjalanan Prapaskah sebenarnya mencerminkan siapa diri kita. Jadi Prapaskah ini adalah masa di mana bagaimana kita diajak gitu ya, setiap orang yang melewati masa Prapaskah itu untuk bercermin siapa dirinya, untuk bercermin kerapuhannya, untuk bercermin gitu, untuk memfilter, membersihkan diri deh. Jadi tahu siapa diri kita. Dan karakter yang sebenarnya kemudian ditanamkan adalah ketika kita tahu siapa diri kita. Disitulah akhir kita bisa mengendalikan diri kita. Maka yang utama, nilai utama dari Prapaskah adalah seseorang yang bisa sampai di puncak adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya. Maka inti dari perjalanan Prapaskah adalah karakter utama dari beberapa itu ya, beberapa tadi kan ada dari Rabu Abu, Minggu-Minggu Prapaskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Itu mau ngomong soal apa? Kita mau menanamkan sebuah sikap pengendalian diri, penguasaan diri. Sehingga ketika seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, akhirnya dia tiba di The Summit, di puncak itu. Dan apa yang terjadi di puncak? Biasanya kalau naik gunung tuh pasti waktu pagi. Karena apa? Di atas gunung kemudian menikmati sunrise, matahari yang terbit. Kegelapan berubah menjadi terang. Dan kayaknya semua rasa capek itu terpuaskan ketika nyampe di puncak. Ada sebuah kelegaan setelah bisa melewati perjalanan yang tak mudah. Walaupun kita sadar kita nggak bisa lama-lama di puncak, kita harus segera turun. Tapi di puncak tuh kayak rasa, wah gitu ya. Kalau orang kayaknya yang capek, wah merasa bisa teriak gitu di puncak. Akhirnya gitu ya. Finally,
Setelah melewati perjalanan yang sangat susah, di puncak tuh, gitu ya, wah udah pokoknya udah pengen teriak-teriak dan segala macam. Akhirnya, dan inilah sebenarnya Paskah. Paskah itu seperti orang yang ada di puncak gunung. Menjadi sebuah titik balik, titik berubah. Dari di Paskah kita melihat kegelapan berubah menjadi terang. Dan itu menjadi sebuah titik balik yang akhirnya capek, saya nggak mau naik lagi dan segala macam. Tapi ketika sampai di puncak, ketika lihat pemandangan, luar biasa. Mungkin pas naik kita bersungut-sungut, tapi pas turun kita bersuka cita. Kita pengen ceritain, kita langsung mungkin selfie, dan apa yang terjadi, saya juga terjadi gitu. Walaupun aduh saya nggak mau naik gunung lagi, saya nggak mau naik gunung lagi. Tapi ketika sampai puncak selfie juga, dan pas turun apa pengen buru-buru update di Instagram, pengen buru-buru menceritakan. Ada sebuah pengalaman yang mengubah. Dan inilah Paskah gitu ya. Ketika kita udah sampai di titik puncak, ada sebuah titik balik, titik berubah. Dan kemudian kita memang harus turun. Karakter perjalanan Paskah dan Pentakosta bagaikan perjalanan turun gunung. Dan biasanya apa? Melewati jalan yang sama. Nggak ada yang berubah. Mungkin dalam kehidupan kita, situasi kita tetap sama. Tetapi ada sebuah pengalaman yang berbeda. Ada sebuah sudut pandang yang berbeda. Beberapa bulan lalu saya juga sempat naik bukit lah ya, bukan gunung gitu ya. Salah satu pemandunya dia bilang, ketika naik udah pokoknya fokus naik dulu. Kalau mau foto-foto menikmati pemandangan kalau turun. Kalau pas turun. Dan saya akhirnya paham gitu, kenapa pas waktu turun itu bisa menikmati pemandangan, karena ada rasa lega. Punya pengalaman yang berbeda. Dan kemudian akhirnya kita tidak tahan ya untuk menceritakan pengalaman di puncak gitu. Walaupun perjalanannya sama, walaupun jalan yang dipakai sama, jaraknya sama. Waktu turun kita dari Gunung Gede itu sekitar jam 9. Jam 2 saya udah nyampe di bawah. Nggak perlu lagi 12 jam itu. Jam 2 jam setengah 3 udah nyampe di bawah. Karena ada kelegaan. Dan inilah Paskah sampai Pentakosta. Sama loh, 40 hari juga, hampir 46 hari, bahkan lebih panjang. Tapi perasaan yang dilakukan adalah lebih riang, lebih ringan. Merangkah dengan lebih ringan. Itulah karakter perjalanan di Paskah dan Pentakosta. Ya, jadi ini sebenarnya spiritualitas yang ini tanamkan. Dan karena itu ya, apa sih spiritualitasnya? Semakin berani untuk bersaksi. Karena ketika kita pulang, ketika kita turun dari gunungnya, kita kan udah nggak sabar tuh pengen nyeritain. Dan ini yang sebenarnya ingin ditanamkan di dalam masa Prapaskah. Di dalam segala kehidupan kita ada sebuah pengendalian diri. Di Paskah ada sebuah transformasi diri. Dan kemudian di Paskah sampai Pentakosta, bagaimana kita bisa menjadi saksi, bagaimana kita bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, dan akhirnya di Pentakosta ya, ketika kita merayakan kehadiran Roh Kudus, itu kan mau bicara soal karena Roh Kuduslah kemudian umat berani berkarya di dalam kesatuan. Pentakosta itu kan hari lahirnya gereja juga ya. Dan kemudian semakin berbuah. Karena Pentakosta bahasa didengar di mana-mana, Injil semakin tersebar. Jadi karakter itu yang mau ditanamkan ketika di hari Pentakosta. Mungkin 96 hari sebelumnya kita menjadi orang yang takut. Paskah mengubah. Dan di hari Pentakosta jadi orang yang berani untuk berkarya. Ini juga seperti para murid ya. Di awal menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip bodoh. Petrus sampai menyangkal. Paskah mengubah. Di hari Pentakosta Petrus yang berkhotbah. Ada sebuah transformasi diri. Jadi selama hampir 100 hari masa raya Paskah, setiap tahunnya
kita diingatkan untuk mengalami transformasi diri. Momen 100 hari masa raya Paskah itu menjadi sebuah momen yang dipakai oleh gereja untuk mengingatkan umat penting loh untuk mengalami transformasi diri dari hari ke hari. Memperbarui diri dari hari ke hari. Itu Paskah. Mulai dari pengendalian diri, ada titik balik, lalu ada keberanian untuk berkarya, keberanian untuk berbuah. Nah, dari spiritualitas itu kemudian muncullah tradisi-tradisi. Tradisi-tradisi ini apa sih? Sebenarnya sebuah aktivitas, sebuah aksi, sebuah kegiatan, sebuah ritus yang digunakan oleh gereja untuk menanamkan spirit tersebut, menanamkan spirit masa raya Paskah tersebut gitu ya. Menanamkan karakter transformasi diri tersebut. Nah, inilah yang kemudian kenapa kita kenal ada ada aksi doa, puasa, derma, sedekah. Ini bagian dari untuk menanamkan spirit pengendalian diri gitu ya. Lalu di Prapaskah itu ada kalender Prapaskah, nanti kita cek gitu ya, kalender Prapaskah. Dan juga gereja kalau di masa Prapaskah itu biasanya tidak menyanyikan haleluya dan gloria. Gitu ya. Makanya kan kalau di respon ibadah diganti jadi Hosana. Gitu ya. Bahkan kami di komisi liturgi bukan hanya lagu itu, bukan hanya lagu responsorial gitu ya yang haleluya haleluya yang diganti hosana. Kita menghindari memilih lagu yang ada haleluyanya. Kan biasanya ada juga kan lagu-lagu yang nyanyikan Tuhanmu haleluya haleluya. Kita hindari dulu. Kita tahan diri dulu. Ini sebagai apa? Memang nggak boleh gitu ngerayain haleluya. Ini sebagai bentuk pengendalian diri. Mau menanamkan kegiatan ini, aksi ini menanamkan sebuah karakter. Itu kok sebenarnya fungsi liturgi itu. Liturgi itu sebenarnya ilmu liturgi, mencari ada kegiatan apa, aktivitas apa gitu ya, yang dapat menanamkan spiritual itu. Di situ sebenarnya ilmu liturgi. Lalu di Minggu Palmaram biasa ada daun palem gitu ya. Dan juga, nah ini di akhir gitu ya, di akhir masa raya Prapaskah biasanya ada pemadaman lilin. Nah, ini juga menjadi salah satu ritus yang ada. Nah, ini contohnya nih kalender Prapaskah ya. Kalender Prapaskah ini saya dapat dari Canisius gitu ya. Jadi ada 40 hari niat baik. Ini bagus nih. Jadi misalnya mulai dari Rabu Abu, lalu di kalender kemudian apa sih? Ini cara-cara untuk melatih diri dalam penguasaan diri ya. Yuk doakan para imam gitu ya. Ini ya karena diadaptasi dari Katolik ya. Lalu ada jalan salib. Rasanya di gereja Katolik ada jalan salib ya tiap minggu. Ya mungkin ini seperti ini. Lalu ini hari Sabtunya nih ya, berbagi makanan bagi orang yang berkekurangan gitu ya. Jadi ada aksi-aksi yang sifatnya adalah ya sifatnya intinya adalah mau menanamkan pengendalian diri ya. Mau menanamkan penguasaan diri. Dan ini diinihin dalam berbagai aksi gitu ya. Kemudian mendoakan gitu ya. Ini mendoakan Paus Fransiskus, lalu katakan aku mengasihimu kepada orang yang menyakitimu. Ini kan juga mau bicara soal mengendalikan kemarahan, mengendalikan emosi gitu ya. Lalu ajak teman lakukan perbuatan baik bersama. Lakukan Lectio Divina. Lectio Divina ini perenungan meditasi yang menggunakan teks Alkitab. Lalu berdoa untuk pertobatan seseorang. Nah, jadi ini adalah aksi-aksi yang sifatnya supaya kita tuh semakin bisa mengendalikan diri lah gitu ya, kurang lebih. Nah, kemudian tradisi Paskah tentu banyak ya. Tadi pembaptisan di Paskah subuh, nyanyian Gloria. Nah, kalau di masa Paskah tuh Gloria, haleluya dinyanyiin lagi. Lilin Paskah gitu. Lilin yang terang, yang besar di ini lagi. Lalu telur. Nah, telur ini bukan sekadar rame-ramean ya. Telur juga ada maknanya, ada makna kehidupan baru kan. Gitu. Lalu bunga yang mekar. Nah, ini ini menjadi simbol juga dalam Paskah gitu ya. Nah, lalu di Pentakosta apa?
hasil panen. Ya, lalu baju daerah, penggunaan bahasa daerah. Hasil panen kenapa? Karena Pentakosta juga menjadi hari raya panen nih. Jadi bagaimana kita mensyukuri gitu ya. Buah-buah ini kan mau ngomongin buah-buah gitu. Bagaimana kita berbuah? Lidah api gitu ya, dan segala macam. Ada persembahan syukur tahunan. Ini di GKI biasanya sangat ini ya, apa namanya? Mmm, ada tradisi persembahan syukur tahunan dikumpulkan di hari raya Pentakosta. Ini menarik ternyata ini khas gitu ya, khas di GKI gitu ya. Ada beberapa gereja yang tidak mengenal ini, persembahan syukur tahunan. Tapi di GKI secara khusus ini ada gitu dalam persembahan syukur tahunan. Apa maknanya? Maknanya itu tadi gitu. Karena apa? Di masa Pentakosta ini kan kita merayakan karya Roh Kudus gitu ya. Karya Roh Kudus dalam hidup kita yang memberanikan kita. Nah, karena itu dikumpulkanlah persembahan syukur tahunan, di mana persembahan syukur tahunan ini dulu di beberapa GKI itu biasanya setahun sebelum pengumpulan persembahan syukur tahunan alias di hari Pentakosta. Setiap jemaat tuh dikasih celengan, ini zaman dulu gitu ya. Dikasih celengan untuk apa? Setiap hari. Setiap hari persembahan dimasukin gitu ya. Dan kemudian celengan itu dibawa di hari Pentakosta. Ngomongin setiap hari karena apa? Itu mau ngomongin apa? Karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari. Setiap hari gitu ya, ada persembahan syukur. Jadi persembahan syukur tahunan itu malah sebenarnya persembahan syukur sepanjang tahun, bukan persembahan syukur setahun sekali, bukan. Dikumpulkannya, diserahkannya pada gereja setahun sekali, tapi sebenarnya ini adalah persembahan syukur sepanjang tahun yang dikumpulkan di hari Pentakosta. Karena maknanya adalah kita memaknai karya Roh Kudus dalam keseharian. Nah, kemudian bagaimana nih masa raya Paskah untuk anak? Tadi saya yakin di sesinya Kak David udah banyak bicara ya ide-ide mengenai masa raya Paskah untuk anak. Mungkin saya hanya memberikan sekilas itu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Tentunya dengan kreativitas yang Kak David, kita bisa maknai hal yang serupa. Yang penting sebenarnya dari masa raya Prapaskah untuk anak adalah menanamkan kronologi peristiwa Paskah itu. Karena ini adalah cerita yang panjang gitu ya. Cerita yang panjang. Dan kita menanamkan kronologi dan menanamkan makna dari setiap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus. Lalu memperkenalkan anak pada di dalam disiplin Prapaskah, gimana sih caranya? Bisa dengan kalender Prapaskah gitu ya, tadi dibikin seperti itu. Bisa juga mengajak anak-anak berdoa gitu ya. Jadi ada persekutuan doa dan segala macam. Mengaku dosa atau memadamkan karakter-karakter. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi sepanjang masa raya Prapaskah gitu ya, kita di bahan sekolah minggu atau di bahan sekolah minggu kita lihat ini sebenarnya karakter apa nih yang lagi ingin dipelajari gitu ya. Misalnya karakter mengampuni. Berarti yang mau kita padamkan adalah apa? Karakter dendam, jangan mendendam gitu ya. Kita mau memadamkan itu, kita mau menghilangkan karakter-karakter buruk. Karakter tidak setia gitu ya. Jadi kita bisa cari apa ya, karakter-karakter yang ada di dalam materi-materi sekolah minggu selama minggu Prapaskah dan karakter apa yang sebenarnya lagi pengen jangan itu dan justru kita ingin menumbuhkan karakter yang baiknya gitu ya. Lalu ada juga celengan Prapaskah. Nah, ini juga menarik gitu. Jadi ini misalnya setiap anak gitu ya. Ini mau ngomongin menanamkan derma gitu ya. Menanamkan bagaimana kita mengendalikan diri dari uang jajan dan segala macam. Kasih celengan gitu. Bagaimana celengan itu? Saya dengar waktu kapan gitu ya ada sekolah minggu yang memberikan celengan dan celengan itu kemudian dibawa di hari Paskah. Dan di hari Paskah itu dibuka celengannya untuk apa? Untuk kasih sosial ke panti asuhan. Dari hasil celengan anak-anak. Dan itu ada sebuah pengalaman yang berharga untuk anak-anak. Karena anak-anak yang butuh mah experience. Anak-anak itu paling butuh pengalaman. Lalu ada pantang. Ya, anak-anak mungkin susah, yang sulit untuk berpuasa. Tapi pantang, misalnya pantang apa? Yuk pantang enggak jajan gitu ya. Pantang misalnya enggak main media sosial gitu. Kalau sekarang ada susah sih di zaman online, sekolah aja online gitu ya. Kalau dulu kayak gitu ya, pantang main games online 1 minggu. Nah,
Lalu nanti di sekolah minggu diceritain gimana gitu ya. Pokoknya pantang yang disukai. Misalnya ada anak yang suka nggak makan permen. Yuk, mau nggak 1 minggu nggak makan permen gitu. Lalu mereka cerita nanti di hari Minggu. Itu menanamkan hal itu. Ya. Terus udah gitu, nah kemudian di hari Paskah ini ada apa ya, ritus yang perlu ditanamkan kepada anak juga, ada gelap yang berubah menjadi terang gitu ya. Tadi kan selain tadi saya dengar juga ada jalan salib ya. Itu jalan salib bisa tuh bagaimana kan anak-anak pas Jumat Agung atau pas di hari Sabtu tadi Kak David bilangnya mengikuti jalan salib. Wah, kita kita apa ya? Kita berikan misalnya dari virtual background, pokoknya yang gelap banget. Tapi di hari Minggu mereka diajak pakai baju putih yang terang dan segala macam. Itu membuat mereka akhirnya, oh Paskah ini adalah perubahan. Nah, karena itu di Paskah juga selain cari telur gitu ya, bisa juga tuh misalnya mereka bikin komitmen perubahan, misal di telur dikasih apa-apa, saya mau hidup baru seperti apa gitu ya, dan segala macam. Lalu menyanyikan haleluya sepanjang masa Paskah. Ya bisa misalnya, ya pokoknya carilah lagu yang haleluya, 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 haleluya gitu ya. Puji Tuhan. Pokoknya itu ditanamkan itu. Lalu udah gitu, nah ini menyebarkan quotes, membuat cerita hidup di dalam Tuhan sebagai bentuk kesaksian. Cerita gitu ya, itu bisa di masa Paskah gitu ya. Cerita tentang kehidupan sebagai bentuk kesaksian. Karena ini juga yang makna dari kenaikan. Makna kenaikan itu kan bagaimana kita diutus untuk menyebarkan tentang Kristus. Lalu, nah kalau di Pentakosta membawa persembahan syukur tahunan di hari Pentakosta. Penggunaan corak keberagaman adat, misalnya pakai ini, atau justru melibatkan anak-anak tuh membawa hasil panen dalam bentuk buah sayuran. Itu menanamkan juga, oh saya mau berkarya, saya berani. Halo? Ya, sorry Udah terputus masuk lagi, tadi. Kak? Oke, mati lampu tadi. Aduh, oke. Screen-nya masih ini ya. Oke. Masih. Pasti terakhir ini ya, gitu ya. Jadi ini melibatkan anak-anak dalam prosesi hasil panen. Ya, dan tentu masih banyak ide kreatif. Saya yakin kakak-kakak sekolah minggu nih kreatif-kreatif, dan tadi udah dibantu Kak David juga dengan berbagai ide kreatif. Begitu saja Dinar yang bisa saya bagikan. Mungkin saatnya kita bisa sharing ya, memperdalam gitu dari materi ini. Makasih. Terima kasih banyak Kak Iskia. Sungguh tadi materi-materi itu membuat kita semakin diperkaya lagi ya, bahwa itu bukan hanya sekedar sebuah peristiwa, tapi di balik peristiwa itu ada makna-makna yang harus kita pahami supaya maknanya kita dapat, apa yang kita ajarkan tadi menjadi sangat sesuai dan tepat untuk kita ajarkan. Nah, baik kakak-kakak, mari silakan apakah ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan spiritualitas masa Paskah ini yang tadi sudah dibawakan oleh Kak Iskia. Karena memang masa Paskah ini sangat panjang ya. Makanya nilai-nilainya sangat panjang gitu. Iya betul. Nah, kita coba ini. Mungkin tadi apa terlalu cepat gitu ya, karena memang ini masa yang panjang gitu. Boleh kita sharingkan, atau mungkin dari kakak-kakak nih ya, pengalaman-pengalaman dulu di masa raya Prapaskah, Paskah gitu ya. Atau justru ada yang udah memaknai gitu, udah merayakan gitu. Nah, ini saya juga lihat nih. Tadi katanya di GKI Cawang Kak, tahun lalu itu yang celengan kali ya, Kak Ema ya? Iya, tadi itu konteks yang celengan yang dibagikan ya gitu ya. Nah, sudah kembali. Ya, silakan.
Sebenarnya Kak Iskia tadi ada beberapa sih. Jadi ya apa yang di bagian sebelumnya bersama Kak David gitu ya. Ada satu yang bagian tentang menanamkan sebuah karakter gitu. Kalau tadi disebutkan di bagian Hmm, yang pasca untuk anak gitu. Satu sesi tadi hmm, anak dicoba untuk suruh gambar tentang orang yang membuat dia emosi atau marah gitu. Terus ia suruh merespon gitu. Wah, ada yang diacak-acak, yang dioret. Kemudian mereka gantian diajak tanya. Nah, gimana kalian punya hmm, salah sama Tuhan? Nah, mereka berefleksi. Nah, saya kira itu juga satu hal yang baik ya. hmm, Berarti ada pengolahan emosi di situ, gitu. Apa yang maknanya menjadi sangat dapat gitu. Dengan cara yang tepat pembawaannya itu akan menjadi lebih berdantumnya itu lebih keras gitu. Oh iya ya, saya jadi tahu, saya lebih paham. Itu saya hmm. apa yang tadi dapat di sesi sebelumnya dengan apa yang tadi kakak bagikan. Mungkin kakak yang lain ada sesuatu yang ingin diungkapkan atau ingin ditanyakan. Oh, ini Kak ada So, pertanyaan. Yang betul itu oke. pasca atau paskah sih Kak gitu. Ada hal tambahan atau enggak? Ini juga masih sering di kalangan jemaat menjadi sebuah perdebatan nih. Mari Kak Iskia. Iya, iya. Oke, makasih nih pertanyaan ini yang menarik gitu ya. Pasca atau Paskah? Jadi sebenarnya ini adalah sebenarnya kan asal kata Paskah itu adalah Pesak. Pesak ya, Pesak itu artinya melewati gitu. Over. Pesak ya, dan segitu. Nah, ini sebenarnya adalah persoalan transliterasi kemudian oleh ahli-ahli penerjemah apa oleh penerjemah gitu ya. Kemudian penerjemah, kemudian dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian Paskah ini dipakein H. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Alkitab, itu Paskah pakai H. Paskah gitu ya. Tapi dalam beberapa ahli Ibrani lain gitu ya, ahli ini yang lain, sebenarnya transliterasi nggak pakai H gitu. Tapi Paskah gitu ya, dan segala macam. Ya, artinya apa? Sebenarnya ini mah jawabannya sebenarnya yang paling pas nanti orang yang ngerti bahasa. Mau pas, tapi prinsipnya adalah mau pasca, maknanya sama kan kita mau ngomongin kebangkitan Yesus. Nah, kalau di Sinwil Jabar sendiri, kita punya kesepakatan gitu ya di Komisi Liturgi, selama Alkitab kita masih Paskah atau Kamus Besar Bahasa Indonesia masih Paskah supaya nggak membingungkan umat kita pakai Paskah. Gitu. Itu ini aja sih, ini apa namanya? Yang penting adalah bukan soal itunya ya, mau Paskah, mau Paskah. Nanti pertanyaannya berkembang lagi, Easter atau Passover gitu ya. Wah, itu panjang lagi. Bapak Ibu, ini jangan maksudnya ini ya sebenarnya apa ya? Ini sesuatu yang perlu kita sikapi dengan bijak. Mau ngomong Paskah, mau ngomong Easter, mau ngomong Passover dan segala macam, kita tahu ini adalah makna kebangkitan Yesus. Jangan-jangan nanti ini cuman soal terjemahan bahasa. Sama lah kalau kita mau ngomongin Natal, ada Christmas, ada atau bahasa-bahasa itunya apalagi ya, ada bahasa Jawa apa Natal? Nggak tahu bahasa Sunda, Natal kayaknya gitu. Ya ini keberagaman bahasa lah. Ini sebagai bentuk keberagaman bahasa dan kita perlu sikapi dengan bijak. Jika ada perdebatan gitu ya di dalam gereja, jika ada perdebatan, nah kita sebagai ini juga kita nggak usah jadi ngotot gitu ya, nggak perlu ngotot karena apa? Jangan sampai akhirnya gitu ya. Ini menjadi sebuah apa namanya? Menjadi sebuah jadi energi habis untuk mikirin ini dan akhirnya lupa makna Paskah yang sebenarnya. Lupa tuh soal pengendalian diri dan segala macam. Ya, itu aja. Mungkin kalau makanya ini Kak Maria ya karena Alkitab masih ditulis Paskah gitu ya. Jadi pakai dasar ini cukup ya. Ya, bagi saya kita sih kalau di KLM Sinwil Jabar kita ininya pokoknya selama Alkitab masih pakai Paskah, Paskah dulu gitu aja. Tapi kalau ada yang mau Paskah silakan, enggak disoal gitu ya. Yang penting maknanya yang utama gitu. Oke, terima kasih Kak Iskia. Ada pertanyaan lagi dari Kak Margareta. Ini mungkin berkaitan dengan bahwa ketika Paskah juga menjadi salah satu kesempatan untuk mengenalkan simbol-simbol tertentu. Gitu kan. Kalau tadi Hmm. dianggapkan ada telur gitu ya. Mungkin ketika Pantekosta ada api, ada api yang menyala gitu. Ini ada pertanyaan, boleh nggak sih Paskah itu kemudian diidentikan dengan kelinci?
Nah, berhubungan dengan budaya. Mari Kak. Ini nyambung juga ya, maksudnya Hmm. ini juga kemudian telur. Nah, ini yang menarik gitu ya. Ini yang menarik bahwa ada ada yang namanya apa maksudnya kok jadi tiba-tiba simbol dan satu lagi apa ya? Kok tiba-tiba ngeblank ya? Pokoknya eh ornamen gitu ya, pernak-pernik gitu ya, segala macam gitu ya. Misalnya gitu ya, simbol itu apa sih? Simbol itu adalah sesuatu gitu ya, sesuatu yang memang ada diceritakan di dalam Alkitab. Simbol itu. Misalnya apa? Simbol dari Paskah yang paling jelas adalah terang. Gitu ya. Bahwa apa matahari terbit itu simbol Paskah itu. Karena apa? Di dalam Alkitab simbol Paskah adalah apa pagi-pagi benar ketika matahari waktu fajar itu simbol Paskah, terang. Makanya kemudian lilin Paskah itu menjadi simbol yang sangat penting dalam Paskah. Lalu apalagi yang menjadi simbol? Apa benda yang diceritakan di dalam Alkitab sepanjang masa Paskah? Kubur kosong. Itu menjadi simbol gitu ya. Itu menjadi simbol. Nah, kemudian lalu apa yang lalu ada kelinci, ada apa namanya, ada telur dan segala macam gitu ya. Itu adalah kemudian budaya yang berkembang untuk memaknai Paskah. Ini sama dengan Natal gitu, sama dengan Natal yang dahulu gitu ya. Bahwa yang Natal itu apa sih simbolnya? Bukan pohon Natal loh. Simbol Natal yang utama tuh bintang, palungan, bayi gitu ya. Lalu anak domba. Lalu pohon Natal ornamen, tapi kita bisa memaknai juga. Pohon Natal itu apa? Pohon Natal itu bukan sekadar pohon cemara ya, tapi pohon cemara ya karena yang hidupnya itu, ya karena kayaknya orang kalau nggak ada pohon Natal sekarang udah gimana gitu dan segala macem. Karena apa? Karena ya memang udah apa ya namanya, kita udah dibiasakan hidup dengan seperti itu gitu ya, maksudnya di tengah dunia ini gitu ya, kita ada yang lebih mudah untuk kita pahami dengan cara kita, tapi asal maknanya tepat kita untuk merefleksikan gitu ya. Itu bisa kita pakai. Asalkan gini maksudnya. Yang terutama bedanya simbol dan ornamen. Ornamen itu seperti itu ya, kelinci, seperti telur. Telur kemudian kan dimaknai sebagai apa ya? eh Telur itu dimaknai sebagai hidup baru gitu ya. Kalau kelinci itu sebenarnya saya juga sebenarnya ini juga ya, kelinci itu apa sih sebenarnya? Nah, ini katanya dalam gambarkan kelinci yang bawa telur gitu ya, kemudian penuh dengan riang warna-warni, karena itu mau ngomongin bahwa Paskah ini sangat riang. Apalagi hewan kelinci yang loncat-loncat dan segala macam. Mau ngomongin keriangannya gitu ya. Ya, jadi itu apa namanya? Itu ornamen yang ada. Ya mungkin kita kalau nyari gambar Paskah pasti munculnya telur dan itu. Gitu ya. Tetapi jangan sampai kita pakai kelinci sama telur, tapi simbol utamanya nggak dipakai. Gitu. Nah, bersyukurnya memang kalau Paskah nggak se-ekstrim Natal ya. Kayaknya kalau Paskah sekarang kalau nggak ada kelinci sama telur, kita masih tetap bisa merayakan Paskah. Kalau Natal kan kayaknya kalau pohon Natal, kok ini gitu. Bahkan Natal nih ya, Bapak Ibu, kakak-kakak, simbolnya itu warnanya putih, bukan merah dan hijau. Tapi sekarang kan kalau Natal, kalau nggak ada merah hijau rasanya kayak bukan Natalan. Putih kok kayak kematian gitu ya. Atau segala macam gitu. Padahal Natal itu putih. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Kita nggak bisa lah nolak karena apa? Setiap orang juga punya pengalaman hidupnya gitu ya di dalam kehidupannya. Nah, bersyukurnya maksudnya di Paskah nggak se-ekstrim Natal penggunaan kelinci dan telur, khususnya di Indonesia ya. Kita masih terbiasa dengan Paskah itu apa sih? Biasanya apa aja nih dekorasi Paskah tuh ya telur lah masih ada gitu. Kita bisa maknai seperti itu. Ya. Tapi yang terpenting adalah ketika kita melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan Paskah, kita utamain lah simbolnya gitu ya. Kita utamain kubur kosong. Nah, ini memang masih banyak ya kalau dekorasi-dekorasi kubur kosong. Lalu bunga-bunga yang mekar gitu ya. Makanya kalau Paskah itu kan bunga-bunganya cantik-cantik di gereja.
terus apa namanya, lilin, itu yang terutama si lilin terang itu. Nah, biarkan itu yang menjadi menanamkan kita bijak seperti itu juga ya. Itu aja sih sebenarnya ya. Jadi inilah simbol yang utama adalah terang dan segala macam. Oke, terima kasih Kak Iskia. Apakah Mungkin masih ini ada lagi dari Bapak Ibu yang Danar seperti ini kan dari gimana? Kak Alfa nih, hewan dan Ah, pasca nggak ada hubungannya gitu ya. hmm. Hewan dan pasca. Nah ini sebenarnya ada juga satu makna bahwa Kristus bangkit itu bukan hanya untuk manusia loh, tapi untuk seluruh ciptaan. Ini Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia ini bukan akan manusia gitu ya. Jadi sebenarnya Paskah itu biarlah menjadi perayaan seluruh ciptaan juga gitu. Termasuk hewan, termasuk tumbuhan dan segala macam. Tuhan memberikan keselamatan untuk seluruh semesta gitu. Ya, jadi kalau ada hubungan ada karena Tuhan menyelamatkan seluruh dunia. Gitu. Oke, baik. Semakin jelas ya kita dengan penjelasan yang diberikan oleh Kak Iskia tadi ya bahwa wah mana sih yang harusnya kemudian kita jelaskan dengan baik. Mungkin ada lagi Nah, ini ya. ini komentar ya, nambah ilmu bisa Oh iya salib. Nah, dari tadi lupa. Iya salib ya, betul. paling Itu penting yang gitu ya utama. untuk Nah, menggambarkan. biasanya ini paling ini ya, apa namanya salib biasanya ini kalau pas Jumat Agung biasa salib itu dikasih kainnya hitam. Hmm, Tapi kemudian kalau pas Paskah tuh dikasih kainnya putih. Nah, itu ya benar. menggambarkan gelap dan terang berubah dengan cepat itu ya. Ini Bahkan ada beberapa gereja itu kemudian memberikan apa namanya seperti salib yang diturunkan, kemudian seperti kondisi dan kondisi pemakaman gitu ya, menghadirkan Yesus gitu ya. Itu sering kita jumpai juga. salib itu tentu yang simbol utama sih kalau Jumat Agung ya. Jumat Hmm, Agung tuh salib, mahkota duri, itu simbol utama. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Alfa. Kak, mengapa sih banyak orang yang saat merayakan Paskah itu kelinci dan mencari telur, bukan mencari firman Tuhan? Kalau saya tuh kalau dulu di gereja saya, biasa Paskah itu Bible quiz perayaannya gitu. Jadi ini banyak sih macam-macam gitu ya. Itu ini aja sih mau apa ya? Artinya apa sih sebenarnya kan ini mau ngomongin soal kenapa sih kalau Paskah tuh identik lomba, bener nggak sih? Kalau buat Gitu. anak, karena itu mau ngomongin sukacita, mau menanamkan spirit riangnya. Jadi mau apapun, mau Bible quiz, nyari telur gitu ya. Itu mau menanamkan keriangannya dan tentunya yang paling utama kan kebaktiannya gitu. Itu kan perayaannya untuk semakin menyemarakan yang ada. Gitu. Ya itu sebenarnya juga kayak sebuah warning buat kita ya, ketika kita mengemas segala sesuatu mungkin dengan segala macam media, kita harus menguatkan bagian tujuannya supaya medianya tadi benar-benar mengarahkan kepada tujuan, bukan kemudian medianya yang diutamakan sehingga orang menjadi Ya, salah fokus gitu ya Kak Iskia ya. ya betul. Itu poin pentingnya gitu. Jadi yang perlu kita tahu adalah tujuannya apa, maknanya apa. Yang lainnya itu sebenarnya metode gitu ya, media gitu ya untuk kita memaknai itu. Gitu. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan juga, Kak. Ada dua pertanyaan dari Bu Maria Juwono, dari GKI Juwono dan Kak Margareta. Mengenai warna liturgis. Apakah kemudian di Ya. Jumat Agung itu wajib sih pakai baju hitam? Oke. Ya, warna liturgi itu kan sebenarnya warna dominan ya. Gitu, warna dominan yang ada dan kalau di GKI warna liturgi Prapaskah itu dari Rabu Abu sampai Kamis Putih adalah ungu. Ya, ini hati-hati ya. Maksudnya Kamis Putih jangan anggap oh karena Kamis Putih jadinya putih. Padahal warna liturgi di tata laksana kita adalah ungu. Gitu ya. Ungu, putihnya itu apa sih sebenarnya? Kamis Maundy Thursday kan, bersih gitu, putih bersih, bukannya putih warna gitu. Termasuk kayak Rabu Abu, abu tuh bukan warna grey gitu ya, tapi abu dust gitu kan.
debu dan segala macam. Jadi kalau berdasarkan tata laksana kita dari Rabu abu sampai Kamis putih ungu, Jumat itu hitam, ya. Lalu Sabtu itu Sabtu sunyi ada yang hitam, ada yang ungu, di tata laksana kita ungu gitu ya. Karena memang yang paling dark itu sebenarnya Jumat Agung, dan di Minggu hari Minggu jadi Kamis putih jadinya. Minggu Paskah itu sampai minggu ke-7 Paskah itu putih semua. Lalu di Pentakosta baru merah. Nah, warna-warna ini adalah warna yang kiranya dominan gitu ya. Maksudnya yang dominan. Oleh karena itu maksudnya apakah Jumat Agung hitam-hitam ya oke boleh gitu. Tapi kalau ada corak lain, tapi jangan sampai corak warna lain ini menggantikan gitu ya warna yang dominan sampai jadinya lebih banyak putihnya dibanding hitamnya atau lebih banyak merahnya gitu. Gitu. Karena memang sekali lagi ya warna ini juga kan membantu penghayatan. Bukan sebuah wah kalau salah warna berdosa, bukan, tapi ini membantu penghayatan kita. Gitu. Nah, itu pun sudah menjawab pertanyaan dari Kak Alfa gitu ya. Apakah kemudian di Paskah itu memakai baju terang-terang itu boleh atau tidak? Nah, itu sudah juga dijawab oleh Kak Hizkia tadi, bagian per detailnya. Masih adakah lagi dari kakak-kakak, Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom hari ini yang ingin masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar spiritualitas di tengah masa Paskah ini? Wah ini nih. Ada dari Kamaria Oh dan iya, Edit. ada pertanyaan. Anak-anak Anak-anak diikutkan membasuh kaki, bisakah? Ya. sangat bisa. Sangat bisa itu. Nah, ini yang menarik sih sebenarnya ketika masa prapaskah, masa raya Paskah ya. Sebenarnya saya sempat diskusi juga dengan beberapa orang gitu. Masa Paskah ini ada banyak yang memang mungkin bisa kita lakukan, maksudnya di kategorial, di sekolah minggu, di remaja, ya di pemuda dan segala macam, khusus ini kebaktian minggu. Tapi ada beberapa yang sebenarnya bisa diikutkan bersama gitu secara intergenerasi gitu ya. Misalnya kayak Kamis Putih, apakah sekolah minggu perlu ada Kamis Putih sendiri? Nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Tapi misalnya kita bisa melibatkan anak-anak di dalam ibadah Kamis Putih, saling membasuh kaki gitu dan segalanya. Itu bahkan suatu hal yang menarik itu bagaimana orang tua membasuh anaknya, kaki anaknya itu adalah wah itu pengalaman, experience yang paling berharga sih. Oke, terima kasih Kak Iskia. Oke. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke. Kalau dirasa sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akan akhiri saja sesi ini kita pada hari ini ya. Hari ini kita telah selesai melakukan 2 sesi di berbagai ide aktivitas gitu ya di pada masa raya Paskah, bisa belajar bersama banyak sekali dari Pendeta Hizkia Anugrah tentang spiritualitas masa raya Paskah. Nah, terima kasih kepada setiap kita yang hadir gitu ya. Kita akan mengakhiri sesi ini. Memang sediaan dari Pendeta Hizkia untuk menutup sesi ini di dalam doa. Gitu ya, Kak? Oke. Kita berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran yang berharga pada hari ini untuk kami mempersiapkan acara di masa raya Paskah. Kami telah dibukakan wawasan mengenai karakter-karakter apa saja yang sebenarnya ingin kami tanamkan, tumbuhkan selama masa raya Paskah. Dan kami juga telah belajar banyak ide-ide menarik, aksi-aksi kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk kami merancang perayaan masa raya Paskah, khususnya untuk anak-anak. Sehingga ide-ide ini dapat semakin membuat nilai-nilai, karakter-karakter yang ingin ditanamkan selama masa raya Paskah itu menjadi relevan, menjadi sesuatu yang berharga untuk anak-anak. Dan anak-anak sekolah minggu pun semakin menyadari makna dari setiap peristiwa masa prapaskah, masa raya Paskah yang ada. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, memberikan hikmat kepada kami semua, para pelayan anak, untuk menyiapkan masa raya Paskah ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati kami, menjaga kami di tengah situasi dan kondisi kami yang di kondisi pandemi ini yang semakin
yang lagi sedang naik angka penularannya. Kiranya Tuhan yang menjaga kami. Dan kiranya Tuhan juga yang menjaga malam ini ya Tuhan. Jika kami sebentar akan beristirahat malam ini, kiranya Tuhan yang menyegarkan kembali sehingga esok hari, di hari yang baru, di pekan yang baru, kami bersama-sama melanjutkan karya dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kami, terima kasih untuk Kak David juga yang telah memberikan ide-ide menariknya. Terima kasih juga untuk Kak Dinar yang telah memoderatori. Terima kasih juga untuk Bina Warga ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai Bina Warga, menyertai Pendeta Hendra sebagai direktur utama dari Bina Warga. Untuk terus Bina Warga juga dapat melayani dan dapat menjadi terang dimanapun Bina Warga berada. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Iskia tentang materi ini banyak menguatkan, dan satu pesan buat kita semua. Apa yang telah kita terima yang sangat baik ini sungguh layak untuk kita bagikan. Kalau itu dirasa memberkati, ya mari kita berikan materi ini kepada sesama kita. Nanti ketika mungkin YouTube ini sudah keluar, ini bisa dibagikan kepada sesama kita yang mungkin belum ikut di saat ini gitu ya, supaya semakin banyak orang terberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu, kakak-kakak yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Terakhir kata, ucapan terima kasih, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.